warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, aku siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti tetap harus semangat ya. Meskipun untuk sementara kita tidak bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu. Nah anak-anak, mengenai materi belajar sebelumnya kita sudah belajar mengenai tari adat alor yang bermakna persatuan. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran yang ketiga. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu memahami permainan tradisional pindah bintang dengan menanamkan sikap cinta tanah air. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan variasi kombinasi gerak dasar atletik dalam permainan pindah bintang dengan menanamkan sikap cinta tanah air. Ketiga, siswa mampu merancang pidato persuasif dengan menanamkan sikap cinta tanah air. Mampu mempelajari cara hewan beradaptasi dengan lingkungan dengan mengembangkan sikap ingin tahu. Siswa juga mampu menulis laporan tentang hewan beradaptasi dengan lingkungan dengan bahasa. Tahukah kamu bahwa bermain bersama teman-teman yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cerminan hidup rukun. Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Udin, Siti, Beni, Edo, dan Lani selalu berupaya menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bermain bersama, saling menghargai dan saling membantu, saling bekerja sama dan saling belajar tentang budaya lain. Hari ini mereka mempelajari salah satu permainan dari Kalimantan Timur, yaitu pindah bintang. Bagaimana cara memain permainan pindah bintang? Ayo kita pelajari. Pindah bintang adalah sebuah permainan tradisional dari Kalimantan Timur. Permainan yang biasanya dimainkan oleh anak-anak, remaja, dan bahkan dewasa ini diperkirakan dibawa ke tanah Melayu pada masa kolonial. Peralatan yang dibutuhkan: 1. Gambar lingkaran dengan diameter 10 cm. Dapat juga memanfaatkan tiang rumah atau pohon. 2. Peserta tidak terbatas. Semakin banyak pemain, semakin seru permainan. Cara bermain: 1. Pemain membuat gambar lingkaran di atas tanah yang akan digunakan sebagai markas. Tiang atau pohon bisa dijadikan pilihan juga. 2. Jumlah markas adalah jumlah pemain dikurangi 1. Contoh, jika jumlah pemain 8, maka jumlah markas 7. 3. Pemain melakukan home pimpah untuk menentukan yang jaga, atau dalam permainan ini disebut ajak. 4. Ajak akan berdiri di tengah dan pemain lain menempati markas atau pilihan dibebaskan. 5. Jika semua sudah siap, salah satu dari pemain ada yang berteriak markas sebagai aba-aba untuk pindah markas. 6. Pemain akan mencari markas baru, begitu pula ajak. 7. Satu markas untuk satu orang. Antar pemain tidak diperkenankan untuk saling dorong. 8. Pemain yang tidak memperoleh markas baru akan menjadi ajak dan berdiri di tengah. 9. Pemenang pemain adalah yang paling sedikit menjadi ajak. Setelah kamu mengamati gambar dan membaca teks, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang permainan tersebut dalam bentuk pertanyaan. Tukarkan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan temanmu. Diskusikan jawabannya. Salah satu budaya tradisional Indonesia yaitu permainan pindah bintang. Tahukah kamu bahwa mempelajari budaya lain dapat meningkatkan pemahamanmu terhadap budaya yang berbeda beserta nilai-nilai luhurnya. Pemahaman tersebut dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Selain itu, mempelajari budaya lain dan turut melestarikannya merupakan salah satu sikap cinta tanah air. Pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk
Yakinkan pendengar agar percaya sehingga mau melakukan sesuatu dalam suatu permasalahan tertentu. Nah, sekarang kamu mempunyai tugas untuk mengajak teman-teman yang ada di kelas untuk mengenal dan melestarikan permainan tradisional melalui pidato. Buatlah rancangan pidato yang akan kamu sampaikan. Berdasarkan rancangan tadi, tulis teks pidato lengkap. Berlatihlah melakukan pidato dalam kelompok. Minta komentar dan saran dari teman. Kamu akan menyampaikan pidato pada Zoom meeting berikutnya. Sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa hiena adalah salah satu hewan yang menunjukkan persatuan ketika menghadapi musuh. Apakah kamu pernah menemukan hewan lain yang juga memerlukan persatuan untuk keberlangsungan hidupnya? Persatuan dapat ditunjukkan melalui kerjasama dan saling membantu. Anak-anak, ibu punya gambar. Coba sekarang kalian perhatikan gambar. Di gambar ada ayam, sapi, kerbau, burung elang, kucing, ada kuda, ada kelinci, dan hewan-hewan lainnya. Bandingkan laporanmu dengan temanmu. Apakah terdapat persamaan dan perbedaan tentang cara adaptasi hewan yang diamati? Diskusikan dengan temanmu. Tulis kesimpulan berdasarkan diskusi. Kesimpulan dari materi ini adalah: pertama, hidup rukun adalah landasan terciptanya persatuan. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Kedua, berikan contoh sikap rukun yang telah kamu lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ketiga, mengapa sikap hidup rukun diperlukan dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, apa akibatnya jika masyarakat tidak rukun? Nah, anak-anak, ayo ceritakan kepada orang tuamu ini kegiatan yang telah kita pelajari hari ini yang terkait dengan menjalin kerukunan. Diskusikan dengan orang tuamu pengalaman mereka berinteraksi dalam perbedaan. Demikianlah pembelajaran kita pada tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kelas 6, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.